Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat. Mari kita sama-sama terus semangat memuji Tuhan di mana juga kita berada. Tuhan kita ajaib, amin. Amin. Haleluya. Jesus, ajaib kau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, Jesus. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan.
saat ini, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat-Nya. Mari kita siapkan hati kita datang untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan saat indah, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku.
kita angkat penyembahan ini. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Biar kekudusan Tuhan penuhi setiap hati kita. Kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari kita terus menyembah Tuhan. Haleluya Jesus, haleluya Lord. Sidi diandara bariandara baraba sidi diande. Isakaya nana masyiki diandara bariandara bariandara baraba so. Mari serahkan hidup kita. Saat ini kita mau nikmati hadirat Tuhan. Haleluya Jesus. Isakaya nara masidi diandara baraba sidi diande. Isakaya nara masidi diandara baraba oh Jesus. Kami sembah Kau Tuhan, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak disembah. Isakaya narabaria darabaraba. Kemuliaan bagimu Yesus, kemuliaan bagimu. Isakaya narabasidi diande, ikaya narabasidi diandara basidi diandara baso, ikaya narabasidi diandara baria darabaraba oh, sidi diandara baria darabaraba shiki diandara basidi diande, isakaya narabaria darabasidi diande. Haleluya Jesus. Isakaya narabaria darabaraba sidi diande. Engkau ajaib Tuhan, nama-Mu mulia Yesus. Isakaya narabasidi diandara baraba sededede. Haleluya, haleluya Jesus. Haleluya oh Jesus, yes Lord. Haleluya oh Jesus. Isakaya narabasidi diandara barabasidi diandara barianda. Isakaya narabarianda barabasande. Ikaya narabasidi diande oh Jesus. Isakaya narabarianda basidi diande. Yes Lord. Hallelujah Jesus. Hallelujah Jesus. Hallelujah Jesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat masa yang indah ini Tuhan, di mana kami dapat menyembah-Mu bersama-sama Tuhan. Walaupun kami berada di rumah masing-masing Tuhan, kami dengan satu suara untuk meninggikan nama-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, Engkau melihat setiap kami Bapa datang ke hadirat-Mu untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Engkau berkati setiap kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami mengucap syukur. Amin.
Shalom dan salam sejahtera jemaat Tuhan. Apa kabar semua? Saya berharap jemaat Tuhan dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat-sehat semua. Puji Tuhan, haleluya. Karena pada pagi hari ini kita masih diberikan napas yang panjang, umur yang panjang untuk kita bisa beribadah bersama-sama secara live melalui media sosial. Puji Tuhan saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa karena sebentar lagi kita akan memberi yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur Tuhan buat pada pagi hari ini. Kami memiliki kesempatan Tuhan untuk beribadah, memuji, menyembah Engkau bersama-sama dengan jemaat yang lain Tuhan di rumah masing-masing. Tuhan, pada saat ini kami mau memberi yang terbaik Tuhan daripada hati kami. Biarlah kami memberi Tuhan ke dalam kerajaan Tuhan, sehingga kerajaan Tuhan bisa dimajukan di muka bumi ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, kami serahkan pemberian kami dalam tangan-Mu dan juga firman Tuhan yang kami akan dengar sebentar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Semua jemaat Tuhan yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya, Tuhan kita sungguh baik saudaraku. Amin saudara. Minggu lalu kita belajar satu tajuk firman Tuhan mengenai mengerti tentang Tuhan supaya kita bisa bertindak dengan berani, bertindak dengan luar biasa di tengah-tengah masalah dan ujian yang datang dalam kehidupan kita. Kita bisa bertindak dengan eksploitasi suatu perkara yang luar biasa, kita mengerjakan sesuatu yang luar biasa, bertindak dengan luar biasa, sehingga kita bisa menyatakan Tuhan di tengah-tengah masalah dalam kehidupan kita. Saudara yang simak dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita juga terus berbicara tentang topik yang sama, dan saya mau jemaat mengambil pengertian akan hal ini, mendengar baik-baik firman Tuhan pada pagi hari ini, di mana kita perlu mengenal Allah kita untuk kita benar-benar bertindak keluar. Satu hal yang membuat kita bisa berani bertindak di dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi masalah, pencobaan, ujian yang datang dalam hidup kita, yaitu kita perlu mengenal Tuhan kita. Bagaimana Ia membuat kita bisa bertindak dengan berani. Kita perlu mengerti bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Bagaimana kita melihat bagaimana Tuhan melakukan hal-hal yang luar biasa melalui kehidupan kita. Ketika kita menghadapi persoalan ataupun ujian, tekanan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, bagaimana saudara kita bisa mengenal Allah sehingga kita bisa bertindak dengan berani. Yang pertama, kita perlu memperhatikan jejak dan tanda-tanda yang telah dilakukan oleh Tuhan. Di mana kita bisa melihat jejak dan tanda-tanda? Sudah pasti saudaraku, kita bisa lihatnya melalui firman Tuhan ataupun Alkitab yang telah tertulis, di mana kita bisa membacanya, apa yang Tuhan Yesus lakukan dalam peristiwa-peristiwa yang berlaku di dalam Alkitab, dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru. Kita bisa menyimpulkan dan kita bisa mengaitkan dari satu peristiwa kepada satu peristiwa, dan di situ kita bisa lihat bagaimana Tuhan bekerja, apa isi hati Tuhan, bagaimana kita bisa bertindak, bagaimana kita bisa menggunakan kuasa yang Tuhan berikan buat kita untuk melakukan keluar mujizat Tuhan, saudaraku. Jadi kita perlu memperhatikan dan melihat pekerjaan tangan Tuhan yang dilakukannya supaya kita mengerti. Perlunya kita melihat apa yang Tuhan pernah lakukan di dalam sejarah manusia, di dalam Alkitab ini, sehingga kita bisa tahu bagaimana Tuhan bekerja. Amin saudaraku. Mari kita lihat satu peristiwa di dalam Yosua pasal 4, ayat yang kelima hingga yang ketujuh. Yosua pasal yang keempat, ayat yang kelima hingga yang ketujuh. Saya bacakan saudaraku. Kata Yosua kepada mereka, ini kata Yosua kepada bangsa Israel, ketika dia memimpin bangsa Israel keluar menyeberang sungai Yordan. Mari kita baca sama-sama. Kata Yosua kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu di tengah-tengah sungai Yordan. Pikullah sebiji batu atas bahu masing-masing menurut jumlah suku orang Israel, supaya batu-batu itu menjadi tanda antaramu. Apabila anak-anakmu bertanya pada kemudian hari, apakah erti batu-batu itu bagi kamu? Maka katakanlah kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan terputus, batu-batu itu akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya.
Saudaraku, kalau kita lihat daripada ayat ini adalah satu peristiwa di dalam perjanjian lama. Ketika itu Yosua memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan dan masuk ke dalam tanah perjanjian yang Tuhan telah berikan buat mereka. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, Tuhan berfirman kepada Yosua ketika itu, katakan bahwa kamu perlu menyeberangi sungai Yordan dan biarlah pemegang tabut, atau suku Lewi yang memegang tabut perjanjian itu berada di depan, dan ketika mereka menginjakkan kakinya di sungai Yordan itu, setiba sungai itu akan terputus, maksudnya sungai itu tidak akan mengalir dan tanah itu akan kering dan bisa dilewati oleh bangsa Israel. Dan Tuhan mengatakan kepada Yosua, suruhlah setiap salah satu suku daripada lelaki, setiap suku ambil satu batu dan letakkanlah pikul batu itu dan letakkan di seberang dan susun batu itu supaya ketika anak-anakmu bertanya, ketika bangsa Israel generasi yang seterusnya bertanya, apakah arti batu itu? Dan mereka bertanya kepadamu dan beritahukan kepada mereka, inilah tanda di mana Tuhan telah membantu Israel menyeberangi sungai Yordan, di mana sungai itu terputus. Inilah tanda yang diberikan kepada generasi Israel dan anak-anak Israel selepas mereka. Saudaraku, kalau kita lihat di sini, Tuhan mau bangsa Israel mengingati apa yang Tuhan pernah lakukan lewat Yosua, lewat tanda-tanda yang dilakukannya, mujizat yang dilakukannya, di mana ketika anak-anak ataupun bangsa Israel ini menanyakan, mereka bisa mengerti dan mereka bisa tahu bahwa Tuhan Allah Israel adalah Tuhan Allah yang luar biasa yang melakukan mujizat di depan bangsa itu. Haleluya. Jadi saudaraku yang seiman dalam Tuhan, ketika kita membaca ayat ini, ketika kita membaca peristiwa ini, di mana peristiwa penyeberangan sungai Yordan oleh bangsa Israel, kita melihat bahwa Tuhan benar-benar melakukan mujizatnya dan menyatakan kuasanya, bukan saja untuk peringatan buat bangsa itu, tetapi untuk kita memahami dan peringatan buat kita bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang bisa melakukan mujizat melalui hidup bangsa itu dan hidup untuk kita sendiri. Saudara yang seiman dalam Tuhan, ini membuat hidup kita benar-benar mengalami dan merasakan dan mengetahui bahwa Tuhan itu sangat berdaulat atas kehidupan manusia dan Dia mampu melakukan perkara yang mustahil lewat peristiwa yang ada di dalam perjanjian lama ataupun peristiwa yang dilakukan oleh Yosua. Saudara yang seiman dalam Tuhan, ini sangat penting untuk kita memahami Tuhan. Kita perlu melihat pekerjaannya. Kita perlu melihat sejarah ataupun peristiwa yang benar-benar berlaku di dalam perjanjian lama untuk kita mengerti secara keseluruhannya bahwa Tuhan itu berdaulat dan bisa melakukan mujizat yang luar biasa dan memberikan dampak kepada kehidupan kita. Ini sangat penting untuk kita memahami bagaimana Tuhan kita. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, ketika kita belajar untuk mengerti peristiwa yang Tuhan lakukan di dalam bangsa ini, di dalam perjanjian lama ini. Saudaraku, kita bisa lihat kejadian ini bukan satu peristiwa bersejarah, hanya satu peristiwa yang bersejarah. Tetapi kita perlu mengucap syukur dan kita perlu tahu dan implikasinya ataupun dampaknya daripada kejadian di dalam hidup kita. Ini sangat penting, hal-hal yang luar biasa dan kita perlu memahami bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang melakukan mujizat. Apapun masalah yang saudara hadapi, ketika kita melihat sejarah ini, kita tahu bahwa Tuhan tidak hanya melakukan perkara itu di masa dulu, tetapi Tuhan juga melakukan hal ini pada ketika ini. Saudaraku, yang kedua, bagaimana supaya kita bisa mengerti dan memahami Tuhan kita, supaya kita bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Kita perlu memahami bahwa Tuhan meninggalkan tanda-tanda dan mujizat dengan kreatif supaya kita mengingatnya apa yang pernah dilakukannya di masa lalu. Saudaraku, ketika Tuhan melakukan mujizatnya, Tuhan melakukan mujizat begitu kreatif sekali. Sehingga setiap umat manusia yang melihatnya dan mengerti dan memperhatikannya, mereka bisa mengingatnya sampai bila-bila. Ini yang Tuhan lakukan, Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupan kita sampai hari ini. Dan juga ini yang Tuhan lakukan, Allah Israel.
ketika itu sehingga bangsa itu mengingat apa yang dilakukan oleh Allah mereka. Saudaraku, Allah mereka melakukan mujizat demi mujizat dengan begitu kreatif bagi pandangan manusia. Ini suatu hal yang mustahil, tetapi Tuhan bisa melakukannya. Amin saudaraku. Ketika kita baca di dalam Yesaya 41 ayat 17, kita lihat sejarah ini. Yesaya 41 ayat 17 hingga ayat yang 19. Ayat yang ke-17. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada. Lidah mereka kering, kehausan. Tetapi aku, Tuhan akan menjawab mereka, dan sebagai Allah orang Israel aku tidak akan meninggalkan mereka. Yang ke-18, aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan membuat mata air membual-bual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering. 19. Aku akan menanam pokok aras di padang gurun, pohon penaga, pohon murad, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon senobar di padang belantara dan pohon barangan serta pohon cemara di sampingnya. Saudaraku, dalam ayat ini Tuhan berbicara kepada bangsa Israel bahwa akulah Tuhan bagi bangsa Israel, bagi orang-orang yang sengsara, bagi orang-orang yang miskin. Akulah Tuhan yang mampu menolong mereka. Walaupun keadaan mereka ketika itu kelihatannya suatu yang mustahil untuk ditolong, tetapi akulah Tuhan Allah yang menolong mereka. Ketika itu saudaraku, kita melihat daripada apa yang Tuhan lakukan, di mana bangsa ini sedang mencari air karena lidah mereka kering dan kehausan, dan mereka hidup serba kekurangan, dan hidup mereka menemukan jalan buntu. Dalam keadaan yang mustahil ini, Tuhan bertindak dengan mujizat yang begitu kreatif, di mana Dia bertindak sehingga Ia melakukan mujizat ini sehingga orang-orang yang melihatnya akan mengatakan, wow, Tuhan Allah Israel adalah Tuhan yang kreatif, yang melakukan mujizat yang tidak pernah terfikir, yang tidak mungkin bagi manusia, tetapi dilakukannya dengan begitu luar biasa. Saudaraku, kalau kita lihat di sini, Tuhan begitu kreatif melakukan mujizatnya. Bayangkan saudaraku, Dia membuat sungai-sungai memancar dari bukit-bukit yang gundul, bukit-bukit yang kering, bukit-bukit yang kosong. Di situ air memancar saudaraku. Di padang gurun yang tidak ada air, Tuhan membuatnya telaga dan memancarkan air dari tanah kering. Di padang gurun, Tuhan membuat kolam, telaga, dan airnya terpancar. Dalam keadaan yang kering, yang tiada pokok, dalam keadaan yang begitu kering kontang, Tuhan menanam pokok. Amin. Pokok yang dengan pelbagai pokok, ada pokok aras, ada pokok penaga, ada pokok murad, ada pohon minyak. Kenapa saudaraku? Supaya ketika generasi yang lain melihat bahwa, dan mereka bertanya, di tengah-tengah suatu padang yang kering, di situ ada air, di situ ada pokok, dan mereka akan melihat Tuhan mereka adalah Tuhan yang luar biasa, bekerja dengan luar biasa, melakukan mujizat dengan luar biasa. Dan tempat itu di mana Tuhan menolong orang-orang yang sengsara, orang-orang yang miskin, yang menemukan jalan buntu. Saudaraku, tanda-tanda mujizat ini dilakukan oleh Tuhan. Kenapa saudaraku? Apa pengajarannya buat saudara dan saya? Kalau kita lihat ayat yang ke-20. Yesaya 41 yang ke-20. Supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini, dan yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. Haleluya. Amin. Supaya kita mengerti bahwa ketika kita melihat pekerjaan Tuhan, ketika kita membaca Alkitab dan kita melihat pekerjaan Tuhan, bahwa tangan Tuhanlah yang mengerjakannya dan memahami dan mengetahui bahwa Tuhanlah yang kita sembah, itu yang melakukannya. Satu hal yang mustahil buat dunia, tetapi Tuhan melakukannya supaya generasi seterusnya mengerti, sampai ke generasi kita hari ini mengerti bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang melakukan mujizat dengan luar biasa, dan mujizat Tuhan itu sentiasa kreatif dalam hidup manusia. Amin saudaraku. Jadi saudaraku, ketika kita membaca peristiwa ini,
Di mana Tuhan melakukan mujizat dengan kreatif sekali di masa dahulu. Kalau kita tidak dapat menilai dan memikirkan kejadian itu, kita tidak dapat memahami pekerjaan tangan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Saudaraku, Tuhan mau kita belajar dari kejadian ini. Tuhan mau kita sangat peduli dan memperhatikan mujizat Tuhan yang berlaku di ketika itu. Dan kita kaitkan dengan hari ini bahwa Tuhan memperhatikan saudara dan saya. Kalau kita lihat di sini, Tuhan juga memperhatikan orang-orang sengsara dan orang-orang miskin. Orang-orang yang dalam keadaan yang tidak menemukan jalan ataupun dalam keadaan yang buntu. Saudaraku, mari kita lihat kehidupan kita. Ketika saudara mengalami kesengsaraan, saudara sengsara, saudara mengalami jalan yang buntu. Saudara tidak tahu bagaimana untuk melakukan ataupun keluar daripada persoalan hidup saudara. Satu hal yang saya ingin jelaskan dan memberitahukan kepada saudara. Tuhan kita adalah Tuhan yang memperhatikan orang-orang yang sengsara. Tuhan kita adalah orang-orang Tuhan yang memperhatikan orang-orang dalam keadaan kemiskinan. Dia tahu dan dia bisa bertindak, melakukan sesuatu yang luar biasa di mana saudara tidak pernah terfikir. Makanya saudaraku, ketika kita melihat tanda-tanda ini dalam Alkitab, dalam perjanjian lama, di dalam perjanjian baru, apa yang Tuhan lakukan. Kalau dia pernah lakukan di waktu itu, hari ini, Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang tetap sama dari dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dan dia bisa melakukan hal yang luar biasa dalam hidup saudara. Saudaraku, ini dia sangat penting. Kita perlu memahami cara Tuhan bekerja. Dengan melihat hubung kaitnya antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain. Supaya kita mengerti bagaimana Tuhan bekerja. Ini dia. Tuhan mau kita mengerti bagaimana Tuhan bekerja lewat satu peristiwa kepada satu peristiwa dan kita kaitkan. Dan ketika kita bisa melihat kedua-dua dan kita bisa menghubungkan peristiwa dalam Alkitab, kita bisa mengerti cara Tuhan bekerja. Apa yang Tuhan mau, apa isi hati Tuhan untuk kita bisa melakukan keluar pekerjaan yang Tuhan percayakan buat kita. Kalau kita baca saudaraku, dan kita lihat di dalam peristiwa di Mesir. Di Mesir kalau kita melihat sebelum Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Musa melakukan 10 tulah mujizat dilakukannya di Mesir dengan tongkat yang ada pada tangannya. Ini yang luar biasa. Dan ketika Musa keluar dan mau menyeberangi Laut Merah ketika itu, Musa juga menggunakan tongkatnya dan membelah Laut Merah. Kalau kita lihat ketika Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, saudaraku, mereka benar-benar mengalami mujizat Tuhan. Ketika mereka keluar dari Mesir, kita lihat bahwa tentara Mesir, askar-askar Mesir, prajurit Mesir membubut ataupun mengejar mereka dari belakang. Dan ketika mereka berjalan dan sampai mereka berhadapan dengan Laut Merah. Di situ mereka bangsa Israel dalam keadaan kesempitan, dalam keadaan terjepit. Mereka mundur salah karena askar ataupun prajurit Mesir dari sana dengan tentara yang berkuda. Ketika mereka memaju ke depan juga dalam keadaan yang masalah karena Laut Merah. Kalau mereka pergi ke sana dan masuk ke laut itu pasti mereka mati. Mereka pergi ke belakang mereka mati. Jadi dalam keadaan tekanan dan dispresi ketika itu. Saudaraku, ketika Musa mengerti bagaimana Tuhan bekerja, maka mujizat Tuhan berlaku. Kita lihat saudaraku, Keluaran 14 ayat ke-13 ingat ayat ke-14. Keluaran 14, 13 dan 14. Lalu kata Musa kepada bangsa itu, jangan takut, tetaplah berdiri dan lihatlah penyelamatan daripada Tuhan yang diberikannya kepadamu pada hari ini. Karena selepas ini warga Mesir yang kamu lihat, kini tidak akan kamu temukan lagi buat selama-lamanya. Tuhan akan berperang untukmu dan kamu hanya perlu berdiam saja. Saudaraku, ayat yang ke-15 dan ke-16, firman Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru kepadaku? Suruhlah orang Israel marah ke depan, kemudian engkau angkatlah tongkatmu, hulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel dapat berjalan
di tempat yang kering di tengah laut. Saudaraku, pada saat itu ketika mereka mengalami kesempitan ataupun tekanan dari musuh dan juga laut. Saudaraku, kalau kita lihat di situ Musa memberitahu kepada bangsa itu, jangan takut, tetaplah berdiri dan lihatlah penyelamatan daripada Tuhan yang akan diberikan kepadamu. Kemudian Musa berseru kepada Tuhan, Allah kami, selamatkanlah kami. Saudaraku, Allah mau Musa mengerti bahwa ketika Musa mengalami masalah ini, Tuhan mau Musa mengerti bagaimana Tuhan bekerja melalui Musa itu sendiri. Tuhan mau Musa mengingat cara Tuhan bekerja ketika Musa melakukan mujizat di Mesir dengan menulai bangsa Mesir dengan 10 tulah. Saudaraku, ketika Musa mengangkat tongkatnya di Mesir ketika itu sebelum mereka keluar dari Mesir dan mengadakan mujizat di Mesir dengan 10 tulah, Musa hanya mengangkat tongkatnya, lalu tulah itu datang. Kata itu datang, nyamuk itu datang, sungai Nil menjadi darah, banyak binatang-binatang semua mati dengan sakit penyakit. Saudaraku, Tuhan mau Musa mengerti bahwa ketika engkau menghadapi masalah, engkau hanya perlu mengangkat tongkatmu dan hulurkan, maka mujizat berlaku. Tapi Tuhan ketika itu mengatakan kepada Musa, kenapa engkau berseru? Sepatutnya engkau angkatlah tongkatmu dan engkau yang lakukan mujizat, jangan tunggu aku. Engkau bisa melakukan mujizat. Engkau tidak ingatkah peristiwa yang ada di Mesir yang dimana engkau melakukan mujizat 10 tulah? Saudaraku, kalau kita melihat di dalam ayat ini, Tuhan mengatakan, mengapa engkau berseru kepadaku, suruhlah orang Mesir marah ke depan, kemudian engkau angkatlah tongkatmu, hulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya sehingga orang Israel dapat berjalan di tempat yang kering di tengah laut. Maksudnya apa, saudaraku? Tuhan mau Musa mengerti dan mengaitkan peristiwa yang ada di Mesir ketika itu dengan peristiwa 10 tulah dengan peristiwa membelah Laut Merah. Maksudnya apa? Tuhan mengatakan bahwa Musa, engkau bisa melakukan mujizat, bertindak dengan berani, karena di tanganmu ada tongkat dan tongkat itulah yang melambangkan kuasa Tuhan. Engkau bisa melakukan mujizat. Jangan hanya berseru, tetapi mengerjakan keluar, bertindak dengan berani, maka engkau akan melihat mujizat Tuhan. Saudaraku, kalau kita lihat peristiwa ini, di mana Musa tidak dapat belajar dan mengerti bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupnya. Saudaraku, ini dia. Kalau kita bisa mengaitkan bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita, maka kita bisa mengerjakan keluar mujizat Tuhan. Ramai orang Kristen, mereka hanya berseru, Tuhan tolong saya. Tuhan masalah besar saya hadapi. Tuhan tolong keluarga saya. Tuhan sembuhkan saya. Tuhan saya dalam keadaan kekurangan. Tuhan saya dalam keadaan tekanan. Tuhan saya dalam keadaan disingkirkan. Tuhan saya dalam keadaan yang tidak bisa melakukan apa-apa. Saudaraku, Tuhan ingin memberitahukan kita bahwa di dalam Alkitab ada peristiwa yang perlu kita mengerti bahwa untuk kita menghadapi, untuk kita mengalami mujizat Tuhan, jangan hanya berseru. Kita perlu bertindak keluar, karena dalam hidupmu ada kuasa Tuhan, dalam hidupmu ada otoritas, ada Roh Kudus, ada Tuhan yang dalam hidupmu yang bisa membuat engkau bisa bertindak keluar, not just shouting, bukan hanya berteriak, tetapi engkau bertindak keluar melakukan mujizat. Maka inilah yang Tuhan katakan kepada Musa, jangan hanya berteriak, Tuhan tolong kami, selamatkan kami. Tetapi Tuhan bilang, apa yang ada di tanganmu itu tongkat, lakukan. Belahlah Laut Merah, maka engkau akan melihat mujizat Tuhan. Saudaraku, dalam hidup kita mengalami tekanan dan pelbagai hidup, dan pelbagai dan persoalan hidup yang berat. Tuhan mau kita mengerti, Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita, namun kita sendiri harus bangkit dan bertindak sendiri dengan iman untuk melakukan keluar mujizat Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita. Ini sangat penting, saudara. Oleh itu kita perlu memperhatikan suatu peristiwa yang dikerjakan oleh Tuhan dalam hidup kita untuk kita mengerti pekerjaan Tuhan. Sangat penting. Saya ingin menceritakan satu kesaksian.
ketika gereja kita membuat satu bangunan Calvary Crown, bangunan 10 tingkat. Dan ketika kita lewat dan kita melihat dari luar, wah, bangunan ini begitu cantik, begitu indah sekali. Dan kita bangga apa yang Tuhan lakukan dalam gereja ini. Dan saya percaya juga orang-orang yang ada di kota kita juga ketika mereka melihat bangunan ini, mereka juga bangga karena bangunan ini bisa melambangkan satu kemegahan di dalam kota ini. Saudaraku, adakah saudara mengerti bagaimana Tuhan bekerja di dalam membangunkan bangunan ini? Banyak hal-hal yang perlu kita lihat. Ketika proyek bangunan Calvary 10 tingkat ini dibuat, saudara, ramai, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ada yang juga tinggalkan gereja, tetapi ada jemaat yang tetap setia. Bagaimana bangunan ini bisa berdiri dengan teguh dan bisa dibuat dengan jumlah kos yang begitu mahal sekali. Saudaraku, apa yang berlaku? Jemaat kita bersatu hati, bergandeng bahu dalam keadaan yang begitu berat, tetapi kita bisa bekerja sama bersatu, bersama-sama memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dan kita melihat bahwa Tuhan bekerja dengan luar biasa dan Tuhan menyalurkan berkat-berkat dari luar untuk kita bisa membangun satu bangunan Calvary Crown yang begitu indah sekali. Kenapa, saudaraku? Karena kita melihat ketika kita belajar, ketika kita bersatu, ketika kita bersama-sama dengan satukan hati kita, satukan roh kita dengan satu visi, maka kita bisa melakukan pekerjaan yang luar biasa. Bukan hanya berseru, tetapi kita bertindak keluar bersama-sama dan kita melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa. Ini sangat penting, saudaraku. Jadi saudaraku, kita perlu melibatkan diri dalam proses untuk melakukan segala sesuatu yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika saya melihat bangunan ini, wah, satu bangunan yang luar biasa. Itu karena kita semua bersatu. Amin, saudaraku. Jadi kita perlu benar-benar memperhatikan sesuatu peristiwa yang dikerjakan oleh Tuhan dalam hidup kita untuk kita mengerti bagaimana tangan Tuhan bekerja. Yang terakhir, saudaraku, kita perlu memahami pekerjaan Tuhan dengan tidak dikuasai oleh hati yang keras untuk kita bertindak melakukan keinginan Tuhan ataupun mujizat. Ini sangat penting, saudaraku. Untuk kita bisa melakukan mujizat dalam hidup kita, kita perlu lihat hati kita. Adakah hati saudara itu keras dan tidak mengerti apa yang Tuhan mau lakukan? Kalau kita lihat peristiwa murid-murid Yesus, ketika itu baru saja Yesus memberi makan bersama dengan murid-muridnya. Murid-muridnya ketika itu mereka memberi makan 5.000 orang dengan hanya 5 roti dan 2 ekor ikan. Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya, hei kamu yang harus memberikan mereka makan. Maksudnya apa? Kamu yang harus melakukan mujizat dan memberikan mereka makan. Dan di situ Yesus memberikan contoh bagaimana melakukan mujizat. Yesus mengambil roti itu dan ikan itu, mengucap syukur kepada Tuhan, lalu membelahkan, lalu membagi-bagikan roti dan ikan itu sehingga dapat dimakan 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk wanita dan anak-anak. Wah, satu hal yang luar biasa ketika mujizat itu berlaku. Tuhan mau, Yesus mau memberitahukan kepada murid-murid Tuhan bahwa kamulah yang harus melakukan mujizat itu. Dan setelah peristiwa ini, Tuhan berkata kepada murid-muridnya, pergilah ke danau seberang dan dia akan menyusul. Tuhan tahu bahwa di depan, di danau itu mereka akan mengalami satu kegoncangan, mengalami satu badai di tengah-tengah badai itu. Dan Tuhan mau murid-muridnya mengerti bahwa Tuhan mau murid-muridnya tahu bahwa ketika badai itu datang, murid-muridnya sendirilah yang bertindak menenangkan ataupun meredahkan badai itu karena telah diajar oleh Yesus. Kita lihat peristiwa ini, saudaraku. Di dalam Markus 6 ayat 48 hingga 42. Markus 6 48 hingga 42.
Yesus melihat murid-muridnya bersusah payah mendayung perahu karena angin bertiup dari arah bertentangan. Kira-kira antara dini hari dan subuh, Yesus berjalan di atas air menghampiri mereka. Dia hendak mendahului mereka. Tetapi ketika mereka terpandang dia berjalan di atas air, maka dan menyangka hantu, lalu mereka berteriak-teriak, mereka ketakutan melihat Yesus. Tetapi Yesus segera berkata kepada mereka, "Tabahkanlah hatimu, aku Yesus, jangan takut." Dia naik ke perahu mereka, lalu angin pun teduh. Para murid-muridnya heran, tercengang. Mereka masih belum mengerti apa yang sebenarnya berlaku dengan roti itu, karena hati mereka masih keras. Saudaraku, kalau kita lihat dalam peristiwa badai di danau itu, Yesus mau murid-muridnya belajar melakukan mujizat dengan meredahkan badai itu. Karena Yesus sebelumnya telah memberikan contoh bagaimana membuat mujizat. Yesus sendiri melakukan mujizat dan memberikan contoh. Dan sepatutnya Tuhan mengatakan, kamulah yang harus memberi mereka makan. Tetapi dalam ayat 53, Yesus mengatakan bahwa mereka masih belum mengerti apa yang sebenarnya berlaku dengan roti itu. Karena apa, saudaraku? Karena hati mereka keras. Jadi kita tidak bisa melakukan mujizat keluar karena hati kita masih keras. Dan kita tidak, oleh karena hati keras, kita tidak mengerti bagaimana melakukan keluar mujizat dan bertindak dengan luar biasa, dengan berani. Karena hati kita masih keras. Maka saudaraku, mari kita periksa hatimu. Adakah hatimu benar-benar mau mengerti dan menangkap apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupmu, untuk kita bisa memberkati orang lain dengan kuasa, dengan hadirat, dengan kuasa Allah yang ada dalam hidupmu. Saudaraku, kalau kita lihat peristiwa ini menunjukkan, Tuhan menunjukkan bahwa untuk melakukan mujizat, senang, mengucap syukur, berdoa, dan lakukan dengan iman. Ketika badai datang, murid-muridnya Yesus dalam keadaan ketakutan. Ketika murid Yesus mengerti, kalau ketika itu murid Yesus mengerti, mereka hanya mengucap syukur, mereka berdoa dan menenangkan badai itu, masalah selesai. Amin. Tetapi Tuhan mengatakan oleh karena hati mereka masih keras, mereka tidak ingat apa yang berlaku dengan roti itu. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, bayangkan jika kita tidak mengerti dan kita tidak mengenal Allah, dan kita hanya mengharapkan dan menunggu hanya Tuhan yang bertindak untuk melakukan mujizat dalam hidup kita yang kita hadapi. Saudaraku, kita tidak akan melihat mujizat itu berlaku. Tuhan mau kita sendiri yang mengerjakan mujizat itu. Ramai orang Kristen hanya berseru maukan mujizat. Kuncinya, mujizat itu berlaku adalah di atas iman saudara. Mujizat itu berlaku atas inisiatif saudara untuk melakukannya keluar, saudaraku. Ketika saudara sakit, berdoalah untuk mujizat dalam hidupmu. Ketika orang lain menghadapi masalah, engkau sendiri yang melakukan mujizat atas orang itu. Ketika orang lain menghadapi sakit penyakit, saudara sendirilah yang harus bekerja untuk melakukan mujizat itu. Mengusir roh jahat, menyembuhkan orang sakit. Berdoa buat orang yang lemah. Siapa yang melakukannya? Saudara dan saya. Karena kita mengerti dan mengetahui itu dari Alkitab. Yang menunjukkan dan memberitahukan kita bagaimana pentingnya kita melakukan mujizat keluar. Kalau tidak, firman Tuhan mengatakan bahwa hati mereka masih keras dan tidak ingat peristiwa roti itu. Saudaraku, ini sangat penting untuk mengenali Tuhan kita. Kita perlu melihat banyak perkara yang Tuhan lakukan sepanjang sejarah di dunia, sepanjang sejarah dunia ini. Dia telah meninggalkan jejak dan langkah dan tanda-tanda bagaimana kita melihat hubung kait antara satu peristiwa dengan satu peristiwa supaya kita bisa mengerti isi hati Tuhan. Supaya kita tahu bagaimana kita menjalankan kehidupan kita, supaya kita tahu bagaimana melihat pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita pada waktu ini. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, Tuhan mau kita benar-benar mengerti dan terlibat untuk melakukan mujizat Tuhan. Tuhan mengasihi saudara. Ketika kita mengenal Tuhan kita,
melalui peristiwa-peristiwa yang ada di dalam Alkitab. Dan kita bisa mengaitkannya apa yang Tuhan mau. Dari peristiwa Yosua, dari peristiwa Musa, peristiwa murid-murid Yesus, pengalaman saudara, saudara bisa menyimpulkan bahwa Tuhan mau saudara yang melakukan mujizat. Jangan tunggu Tuhan yang lakukan, tetapi saudara yang melakukan, karena dalam hidupmu sudah diberikan kuasa untuk melakukan dan memberkati banyak orang. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur Tuhan buat pada pagi hari ini. Engkau mengajar kami, untuk kami bisa melihat pekerjaan Tuhan, untuk mengajar kami, untuk kami bisa mengenal Allah. Kami perlu merenungkan dan membaca peristiwa-peristiwa, perkara-perkara ataupun tanda-tanda yang Kau lakukan Tuhan di waktu dulu di dalam Alkitab. Dan di situ kami bisa mempelajari isi hati Tuhan dan bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan manusia. Kami sangat bersyukur Tuhan. Satu hal yang kami pelajari Tuhan, bahwa ketika kami mengenal Tuhan, kami bisa mengerti bagaimana melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan buat kami. Bagaimana kami bisa melakukan keluar mujizat Tuhan. Tidak hanya menunggu, tapi kami perlu menjalankan keluar. Karena kami telah diberikan kuasa dan otoritas dari sorga sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan terus mau mengenali Tuhan. Kami mau terus mengenali pekerjaan Tuhan, isi hati Tuhan. Sehingga kami menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Mau berdoa buat setiap jemaat-Mu yang ada pada pagi hari ini dan setiap mereka yang menonton live ini Tuhan. Biarlah kami semua menyadari bahwa kami orang yang sangat berharga di mata Tuhan. Kamilah orang-orang harapan yang Tuhan mau kami melakukan keluar apa yang menjadi isi hati Tuhan dan memberkati banyak orang, melakukan mujizat, melakukan hal-hal yang luar biasa sehingga nama Tuhan dinyatakan dan dimuliakan di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan firman Tuhan yang telah selesai ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah firman ini menjadi berkat buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus.